Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Pada bab kali ini, kita masih membahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Masih membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Pada pertidaksamaan rasional, ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah, jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Di sini saya memiliki contoh, diketahui pertidaksamaan X dikurangi 2 per 2X ditambah 6 kurang dari 0. Untuk titik kritis pembilangnya, X dikurangi 2 sama dengan 0, maka diketahui titik kritisnya adalah X sama dengan 2. Sedangkan untuk penyebutnya, titik kritisnya adalah 2X ditambah 6 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan titik kritis yang kedua untuk penyebut adalah X sama dengan negatif 3. Kemudian titik kritis ini kita simpan pada garis bilangan. Nah, karena tandanya adalah kurang dari 0 atau lebih dari 0, sedangkan di contohnya adalah kurang dari 0, maka tanda bulatan ini yang disimpan pada garis bilangan, tanda bulatnya kosong. Bukan tanda bulat penuh ya. Kalau misalnya penuh itu semuanya berwarna merah. Sedangkan ini tanda bulat kosong itu hanya luar garis bulatan tersebut. Nah, X sama dengan 2 disimpan pada garis bilangan, dan X sama dengan negatif 3 disimpan pada garis bilangan juga. Nah, keduanya ingat tanda bulatannya itu harus kosong karena tandanya adalah kurang dari. Nah, kemudian yang kedua, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat penuh pada garis bilangan. Nah, contohnya seperti ini, diketahui pertidaksamaan X dikurangi 2 per 2X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, bedanya tadi ini kan kurang dari, kalau yang ini kurang dari sama dengan. Nah, karena pembilang dan penyebutnya itu sama dengan yang sebelumnya, maka titik kritisnya pun sama. X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Bedanya adalah tanda bulatan untuk X dikurangi 2 ini harus penuh karena termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya kita simpan di garis bilangan, X sama dengan 2 simpan di sini, dan X sama dengan negatif 3 simpan di sebelah sini. Nah, karena titik kritisnya itu tandanya adalah kurang dari sama dengan 0, ya kurang dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang itu yang X sama dengan X dikurangi 2 ya, termasuk penyelesaian. Nah, karena termasuk penyelesaian, maka disebut dengan tanda bulat penuh. Di sebelah sini ya, tanda bulat penuh. Maksudnya tanda bulat penuh ini adalah angka 2 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, jadi
angka 2 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan untuk penyebutnya itu masih tanda bulat kosong. Kenapa? Karena kalau misalnya negatif 3 disubstitusikan ke pecahan ini, nanti hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk penyebut 0 itu, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Makanya kalau untuk penyebutnya ini selalu tanda bulat kosong. Ingat ya, fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0. Maka Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Seperti ini. Perbedaan pada tanda pertidaksamaan akan mempengaruhi terhadap penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Contohnya, kalau misalnya tanda bulat kosong di titik kritis X sama dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya itu tidak termasuk 2. Nah, kalau misalnya tanda bulatannya penuh seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya itu termasuk 2. Seperti itu. Kemudian ada catatan yang lain. Hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi, yaitu yang pertama adalah perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Contohnya seperti ini, fx per gx kurang dari sama dengan k. Nah, ini tidak dibenarkan kalau misalnya yang Gx ini pindah ruas ke K ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Fx kurang dari sama dengan K dikali dengan Gx. Nah, ini tidak diperkenankan. Contohnya seperti ini. Diketahui pertidaksamaan X dikurangi 2 per 2X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini tidak berlaku kalau misalnya yang X min 2X dikurangi 2 ini tetap di ruas kiri, kemudian 2X ditambah 6 itu dipindahkan ke ruas kanan. Jadi seperti ini, 0 dikali 2X ditambah 6. Nah, kalau misalnya diteruskan ya, kita sederhanakan, maka akan menghasilkan nilai X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini bukan penyelesaiannya. Karena tidak berlaku ya sifat seperti ini, aturan seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa titik kritisnya adalah 2 dan juga negatif 3. Nah, kalau misalnya X-nya kurang dari sama dengan 2, X-nya kurang dari sama dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya itu akan diteruskan ke negatif 3, kurang dari negatif 3. Sedangkan himpunan penyelesaiannya itu untuk pertidaksamaan rasional X dikurangi 2 per 2X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0 adalah X-nya itu kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari negatif 3. Seperti ini. Jadi ini himpunan penyelesaiannya kan berbeda ya. Jadi kalau misalnya yang ini X kurang dari sama dengan 2, kalau misalnya menggunakan aturan pertidaksamaan rasional yang seharusnya himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kan sama ya, X kurang dari sama dengan 2, tapi ada tambahan lainnya, yaitu X lebih dari negatif 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Contohnya seperti ini. Px dikali Qx per Hx dikali Qx kurang dari sama dengan 0. Nah, karena misalnya kita melihat, wah ini ada yang sama nih di dalam
pecahan tersebut. Qx-nya sama, maka kita coret Qx-nya, coret. Maka hasilnya adalah Px per Hx kurang dari sama dengan 0. Nah, itu tidak diperkenankan. Contohnya pada pertidaksamaan rasionalnya adalah seperti ini. X dikurangi 2 dikalikan dengan X dikurangi 3 per 2X ditambah 6 dikalikan dengan X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, X dikurangi 3 ini kan sama ya. Nah, ini tidak berlaku kalau misalnya X dikurangi 3-nya itu dicoret seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Kalau misalnya X dikurangi 3-nya dicoret, otomatis nanti kan hanya tersisa X dikurangi 2 per 2X tambah 6. Kalau misalnya X dikurangi 2 per 2X tambah 6 kan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, himpunan penyelesaian seperti ini. Sedangkan di sini ada titik kritis yang baru, itu adalah X dikurangi 3. Maka nanti X dikurangi 3-nya itu kita nggak bakalan tahu nih titik kritisnya X-nya itu kan sama dengan 3. Nah, di sini ada titik kritis baru. Nanti kita nggak tahu nih, yang kurang dari 3 itu nilainya positif atau negatif, yang lebih dari 3 itu adalah positif atau negatif. Jadi, penggunaan aturan ini pada pertidaksamaan rasional akan menyebabkan beberapa penyelesaian hilang, sehingga penyelesaian yang didapatkan tidak sepenuhnya benar. Kemudian kita lanjutkan ke pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut. Nah, di sini saya memiliki soal, tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 per X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti kita dengan cara melakukan memfaktorkan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 ini diubah menjadi X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 5 per X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan ada yang sama ya, X dikurangi 3-nya. Ini kita tidak boleh melakukan pencoretan ya, karena nanti akan menghilangkan titik kritis. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan pada bentuk pecahan tersebut. Nah, caranya adalah kita tambahkan atau dikalikan X dikurangi 3 kuadrat pada kedua ruas. Ruas yang ini, ruas yang sebelah kiri dan juga ruas yang sebelah kanan. Kalau misalnya ditambahkan seperti ini diperbolehkan. Nanti kan X dikurangi 3-nya ini bisa dicoret ya. Coret 1, ini coret, yang ini coret 1. Jadi X dikurangi 3-nya itu dikalikan dengan ke sini. Yang ini kan 0 dikali X dikurangi 3 kuadrat itu hasilnya 0 tetap ya. Maka akan diperoleh bentuk lainnya seperti ini. X dikurangi 3 kuadrat dikalikan dengan X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Dengan catatan ya, X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 3? Karena tadi X dikurangi 3 kuadrat ini mengandung nilai penyebut. Nah, nanti kalau misalnya kita substitusikan ke pertidaksamaan rasional yang awal, ini kalau misalnya X-nya ada nilai 3, maka nanti akan menghasilkan nilai 0 penyebutnya. Makanya dengan catatan di sininya itu dengan X-nya itu
tidak boleh sama dengan 3. Kalau misalnya bentuknya sudah sederhana seperti ini, kita lanjutkan dengan mencari titik kritisnya. Titik kritisnya ini kan kita lihat X dikurangi 3 ya. X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 3. Yang kedua ini X ditambah 5 sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah X sama dengan negatif 5. Dengan catatan jangan lupa ya. X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Kalau misalnya X tidak boleh sama dengan 3. Maka pada titik kritis X sama dengan 3 itu berupa bulatan kosong. Setelah kita temukan titik kritisnya, gambar letak titik kritis pada garis bilangan. Kemudian, lakukan pengujian tanda pada setiap daerah interval. Nah, kita simpan titik kritis X sama dengan 3 di sini ya. X sama dengan 3. Jangan lupa karena X tidak boleh sama dengan 3, maka harus berbentuk bulatan kosong. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan negatif 5. Nah, kalau X sama dengan negatif 5, lihat ke bentuk yang awal, ini merupakan pembilang ya, pembilang. Maka X tambah 5 ini, kemudian kita lihat tandanya, lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengan, maka berlaku untuk bulatan penuh. Maka tandanya adalah negatif 5 dengan tanda bulatan penuh. Setelah kita simpan titik kritis pada garis bilangan, maka kita akan mendapatkan 3 daerah. Yang pertama, X kurang dari sama dengan negatif 5. Yang kedua adalah X kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan negatif 5. Yang ketiga adalah X lebih dari 3. Kemudian kita ambil masing-masing nilai pada setiap daerah. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan rasional. Ini boleh pertidaksamaan rasional yang awal atau pertidaksamaan yang sudah disederhanakan juga boleh. Contohnya untuk daerah X kurang dari sama dengan negatif 5, misalnya kita ambil yang paling terdekat adalah negatif 6 ya. Negatif 6 ini kita substitusikan ke X dikurangi 3 kuadrat dikalikan dengan X tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Maka nanti yang negatif 6 substitusikan ke X-nya. Negatif 6 dikurangi 3 kuadrat dikalikan dengan negatif 6 ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah ini kan negatif 6 dikurangi 3 kan negatif 9 ya. Negatif 9 dikuadratkan itu hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk yang negatif 6 ditambah 5 kan hasilnya adalah negatif 1, berarti hasilnya adalah negatif. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Ruas yang ini ya yang pertama. Kemudian ruas yang kedua, ambil X-nya itu sama dengan 0. Supaya mudah ya untuk melakukan substitusinya. X sama dengan 0, substitusikan ke bentuk yang sudah disederhanakan. 0 dikurangi 3 kuadrat dikalikan dengan 0 ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah 0 dikurangi 3 kuadrat kan hasilnya adalah positif ya. Semua tanda yang bernilai negatif dikuadratkan pasti hasilnya positif. Ini juga sama. 0 ditambah 5 kan hasilnya 5 ya. 5 itu kan positif. Maka positif dikalikan dengan positif hasilnya adalah positif. Berarti yang ada di ruas tengah ini adalah nilainya positif ya. Kemudian kita ambil daerah yang ketiga. Ambil X sama dengan 4.
4 kita substitusikan. 4 dikurangi 3 kuadrat dikalikan dengan 4 ditambah 5. Ini kan hasilnya adalah positif ya. Positif, kemudian dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau misalnya kita sudah mengetahui tanda setiap daerah, kita simpan tanda yang pertama negatif ini kan sebelah sini. Nah, kalau misalnya tanda yang kedua ini tandanya adalah positif di tengah. Dan tanda yang ketiga itu tandanya adalah positif. Seperti ini. Pertidaksamaan tersebut memiliki tanda lebih dari sama dengan 0, artinya memiliki nilai positif atau 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 5 dan X sama dengan tidak sama dengan 3. Tidak boleh sama dengan 3. Dan X anggota bilangan real. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 5 ya, ke depan terus. Dengan catatan X tidak boleh sama dengan 3 gitu. Jadi X sama dengan 3-nya ini dilewat. Tidak boleh. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal 2.2. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional 2x dikurangi 6 per x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 lebih dari 0. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.